Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Setiawan, NIM D400-19156, kelas G. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Ini alat dan bahannya adalah 1. Sinyal generator, 2. Osiloskop, 3. DC voltmeter, 4. resistor, 5. kapasitor, 6. potensio, 7. dioda, 8. IC LM741, 9. transistor NPN. Di dalam rangkaian tersebut terdapat rangkaian komparator. Komparator adalah komponen elektronik yang berfungsi membandingkan dua nilai, kemudian memberikan hasilnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Komparator bisa dibuat dari konfigurasi open loop, open amp. Jika kedua input pada ampere pada kondisi open loop, maka OP ampere akan membandingkan dua saluran input tersebut. Hasil komparasi dua tegangan pada saluran masukan akan menghasilkan tegangan saturasi positif atau saturasi negatif. Yang kedua ada rangkaian penguat daya. Penguat daya kelas A adalah penguat yang titik kerjanya efektif setengah dari tegangan VCC penguat. Untuk bekerja, penguat kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Karena hal itu, maka penguat kelas A menjadi penguat dengan efisiensi terendah, namun dengan tingkat distorsi terkecil. Titik kerja diatur agar seluruh fasa sinyal input diatur sedemikian rupa, sehingga seluruh fasa output selalu mengalir. Penguat ini beroperasi pada daerah linear. Yang terakhir ada rangkaian filter aktif. Filter aktif adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan menghambat dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal adalah masukan yang dilewati, disebut dengan passband filter, dan daerah frekuensinya masukan yang diredam disebut stopband. Titik peralihan antara passband dan stopband disebut dengan frekuensi cutoff. Filter aktif merupakan filter pasif yang diberi tambah penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau op ampere. Dengan menggunakan penguat, nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan hingga menuju keluar. Nah, ini untuk rangkaian yang sudah diterangkan di format laporan tugas besar. Nah, karena NIM saya 156 artinya 6, ini yang di RVL 1 46K dan RVL 2 adalah 1,6K. Karena 6 itu termasuk ganjil, kita masukkan low semua, 25 dan 25. Yang pertama ini rangkaian komparator. Ini yang kedua rangkaian penguat daya kelas A. Yang ketiga ini rangkaian filter aktif. Cara kerjanya yaitu dari sumber tegangan 15 volt menuju ke komparator RV1 dan RV2 untuk menghasilkan output, yaitu S1 dan R2 digunakan harus lebih tinggi
R2-nya atau sama. Lalu akan masuk ke potensional 1 dan akan masuk ke rangkaian penguat daya kelas A ini. Dipilih, penguat daya kelas A ini dipilih karena menguatkan satu gelombang sinus ini. Kemudian dari output akan terhubung resistor adjustable. Nih di sini. Lalu menuju ke rangkaian ketiga, yaitu rangkaian filter aktif. Dan di sini jenis filter aktifnya adalah bandpass filter, yaitu akan meloloskan sinyal dengan frekuensi tertentu pada suatu range atau jangka. Lalu sinyal akan di antara batas tersebut akan menghasilkan output. Ini dia outputnya. Nah, yang pertama itu ini C1 dipasang di output komparator. Ini C1. Lalu C2 disambungkan dengan input sinyal generator. Ini menuju ke osiloskop B. Lalu C ketiga disambungkan pada penguat daya kelas A. Ini menghubungkan langsung ke C. Lalu C4 disambungkan pada rangkaian filter aktif BPF. Outputnya langsung menuju ke D. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat gelombangnya. Ini sinyal C1 itu gambarnya adalah lurus. Lurus itu termasuk DC. Ini jika diubah tetap sama saja. Tetap ini. Lalu yang C2-nya itu termasuk sinus karena hasilnya AC. Yang ketiga, output bentuknya gelombangnya seperti ini. Jika dibandingkan lebih kecil gelombangnya daripada yang channel kedua. Nah, C4 nih jadi lebih kecil daripada yang C3 karena pada potensio kedua ini kita setting ke low, maka akan mengecilkan outputnya terhubung dari filter aktif. Nah, ini untuk pertanyaannya, yaitu kenapa hasil akhir gelombang pada channel 4 pada rangkaian seperti itu? Karena pada channel 4 itu potensinya dibuat menjadi low, yang mengakibatkan aliran arus membuat gelombang semakin kecil dibandingkan yang sebelumnya di channel 3. Ini yang perhitungan. Hitunglah nilai frekuensi cut-off pada rangkaian tersebut. Nah, ini rumusnya FPH itu 1/2pi kali S1 kali C1. Nah, S1-nya itu 46 kilo ohm dan C2-nya 4,7 N. Ini hasilnya. Nah, yang FLP itu juga rumusnya, bedanya cuma dia pakai R2 dan C2. R2-nya adalah 1,6 kilo ohm, artinya 1600 dikali 4,7 N. Hasilnya adalah ini 21.174,59 Hz. FC-nya adalah FHP hingga FLP, yaitu 736,52 Hz hingga 21.174,95 Hz. Mungkin sekian dari
tugas besar elektronika lanjut